Apa yang kalian pikirkan ketika mendengar kata prestasi? Apakah dia yang keluar negeri, kemudian dia mendapatkan IPK bagus, kemudian dia bisa juara? Padahal prestasi bukan hanya itu, tapi mereka yang bisa memanfaatkan waktu mereka dengan baik, dia berwirausaha ataupun melakukan kegiatan organisasi, itu juga namanya prestasi. Oh ya, perkenalkan, nama saya Horido Hidayat, mahasiswa berprestasi FIP UNES tahun 2018. Seperti yang Mbak Fit minta, saya akan menerangkan sedikit tentang prestasi akademik dan non-akademik. Pertama, saya juga akan mengucapkan selamat dulu kepada teman-teman mahasiswa baru karena kalian telah diterima di Universitas Negeri Semarang. Harapannya kalian bisa mengoptimalkan waktu kalian di Universitas Negeri Semarang dengan bagus. 4 tahun adalah waktu yang singkat bagi teman-teman yang ingin berjuang. Oke, saya akan memulai penjelasannya tentang prestasi. Mungkin sebetulnya sama seperti teman-teman ketika SMA atau SMP bahwa prestasi sebetulnya dibagi menjadi dua. Pertama adalah prestasi yang non-akademik dan yang kedua adalah prestasi akademik. Dan seperti yang teman-teman tahu, namanya prestasi akademik adalah seperti juara kelas, kemudian mendapatkan nilai yang bagus dan juara di lomba-lomba ISA dan lain sebagainya. Dan aktivitas-aktivitas yang non-akademik adalah aktivitas yang seperti kalian juara olahraga dan lain sebagainya. By the way, di perkuliahan sebetulnya prestasi itu juga dibagi menjadi dua, akademik dan non-akademik, tapi pembagiannya akan lebih luas. Pertama, aku akan menjelaskan mengenai prestasi yang non-akademik. Jadi prestasi yang non-akademik ini adalah prestasi yang tidak ada sertifikatnya, sehingga ketika teman-teman menjudgment bahwa oh dia adalah anak yang berprestasi, itu sebenarnya tidak bisa. Tapi sertifikat adalah sebuah formalitas saja. Yang paling utama dalam sebuah prestasi adalah kebermanfaatannya. Prestasi di sini biasanya memang tidak ada sertifikatnya, sehingga teman-teman akan sedikit kesulitan untuk menjudgment bahwa oh dia adalah mahasiswa yang berprestasi di non-akademik dan ini yang tidak berprestasi. Karena misalnya nih, teman-teman sedang bergelut di dunia wirausaha, kemudian mendapatkan omset atau untung sebesar 4 juta dalam 1 bulan, mungkin bagi wirausahawan yang lain itu adalah sebuah prestasi, tapi bagi wirausahawan yang lain itu belum termasuk prestasi. Kenapa? Karena dia mungkin berekspek bahwa yang namanya untung ya harusnya 10 juta per bulan atau 5 juta per bulan, seperti itu. Nah, bagi kalian yang ingin mendalami prestasi yang non-akademik, kalian mungkin bisa mendengarkan beberapa referensi dari saya. Yang pertama adalah wirausaha. Wirausaha ini merupakan hal yang penting karena seperti yang di artikel yang pernah aku baca bahwa Indonesia sebetulnya masih membutuhkan banyak wirausahawan. Secara teori seharusnya wirausahawan di sebuah negara itu berjumlah 6% dari seluruh populasinya, tapi Indonesia baru mendapatkan atau baru mempunyai wirausahawan sebanyak 3%. Artinya masih ada 3% lagi yang harus terpenuhi agar sebuah negara itu bisa berkembang secara ekonomi secara baik. Kita bisa melihat dari Malaysia bahwa presentasi wirausahawan di Malaysia itu sekitar 6% dari seluruh penduduknya. Itu artinya sudah ideal ya menurut data yang saya lihat. Nah, sedangkan Singapura itu presentasi wirausahawannya adalah 7% dan Indonesia tadi seperti yang saya bilang adalah masih 3%. Artinya Indonesia masih memerlukan 3% wirausahawan baru yang akan mewarnai ekonomi di Indonesia, seperti itu. Dan prestasi non-akademik yang kedua menurut saya atau menurut aku adalah organisasi. Misalnya kalian jadi ketua HIMA, ketua BEM, ketua BMKM, ataupun ikut organisasi ekstra kampus yang menarik dan bisa mengupgrade kemampuanmu, itu adalah sebuah prestasi juga, teman-teman. Jadi jangan disempitkan bahwa prestasi itu adalah sebuah seperti nilai yang ada di kampus, kemudian merupakan satu prestasi juga, tapi itu adalah prestasi akademik. Ada prestasi yang lain seperti bergabung di organisasi dan lain sebagainya. Nah, berorganisasi ini juga merupakan sesuatu yang penting. Misalnya teman-teman memperjuangkan undang-undang yang menurut kalian itu masih kurang sesuai di Indonesia, ataupun memperjuangkan seperti Munir, korban-korban HAM yang lain. Nah, itu adalah sesuatu yang kita perjuangkan juga seharusnya, seperti itu. Nah, ketika kalian bergabung di organisasi, kalian juga akan menemukan berbagai channel seperti misalnya DPR, kemudian mungkin presidennya atau yang lain-lain, dan itu akan membantu kalian ketika kalian telah
lulus dari kampus. Prestasi non-akademik yang ketiga adalah menjadi duta kampus. Seperti yang teman-teman tahu bahwa sesungguhnya setiap lembaga itu harus mempunyai brand ambassador. Misalnya nih, Fakultas Ilmu Pendidikan harus mempunyai orang yang bisa mencitrakan tentang Fakultas Ilmu Pendidikan itu sendiri. Dan duta kampus ini juga ada tingkatannya guys. Misalnya nih ada duta dari jurusan, kemudian duta fakultas, duta universitas, bahkan misalnya teman-teman kembali ke daerah ada namanya Denok Kenang, ada Kang Mbae dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, sebetulnya benefit dari sebuah duta kampus itu bukan terkenalnya sih, tapi ketika kalian dikenal banyak orang, kalian akan bisa menjadi influencer, yang artinya kalian juga bisa berbagi insight atau berbagi pengalaman yang akan berguna bagi orang lain dan mungkin menjadi artis. Dan prestasi non-akademik yang selanjutnya adalah kalian juga bisa menjadi influencer pendidikan. Karena kalian adalah mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan, maka kalian juga bisa berbagi tentang ilmu kalian di Fakultas Ilmu Pendidikan, kemudian didesain di sebuah Instagram atau YouTube, yang akhirnya kalian bisa berbagi insight, berbagi ilmu pengetahuan yang nantinya akan bermanfaat bagi orang lain. Sekarang banyak akun-akun yang seperti itu, misalnya 1% audio motivasi, kemudian ada Gita Savitri, Jerome Pauline, kemudian di bimbingan konseling ada BK menginspirasi dan lain sebagainya. Dan ketika teman-teman mempunyai sebuah ilmu, misalnya mahasiswa teknologi pendidikan, kalian juga bisa membuat sebuah konten yang bisa kalian gunakan untuk mengedukasi orang lain. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari materi-materi yang ada di kampus. Kalau awal-awal tidak usah memikirkan like-nya banyak atau sedikit, karena like-nya banyak atau sedikit, yang paling penting adalah dari kebermanfaatan itu sendiri. Sebetulnya masih banyak prestasi non-akademik yang lain seperti mandiri secara finansial, bahkan ketika teman-teman 2 minggu pulang ke rumah dengan tujuan untuk merawat orang tua, itu juga sebuah prestasi non-akademik. Karena sekali lagi teman-teman, prestasi non-akademik ini adalah sebuah prestasi yang sebetulnya atau seringnya itu tidak ada sertifikatnya. Jadi kita menjudge bahwa kita berprestasi di dunia non-akademik juga agak susah. Ya, kita harus berusaha menjadi seseorang yang berprestasi di non-akademik. Oke, sekarang kita akan beralih kepada prestasi yang akademik. Mungkin kalian juga sudah agak paham bahwasannya prestasi non-akademik ya misalnya IP-nya bagus, terus di kelas aktif, dapat channel dosen yang banyak, disayangi oleh dosen, juara lomba sampai presentasi ke luar negeri di China, di Thailand, atau di yang lain sebagainya. Nah, di bagian ini aku akan menjelaskan dua aja tentang prestasi akademik. Yang pertama adalah yang juara lomba, kemudian call for paper, dan beberapa delegasi-delegasi yang bisa kalian ikuti. Ini adalah sebuah prestasi yang akademik juga. Yang pertama adalah lomba isai atau LKTI. Lomba ini adalah lomba di mana teman-teman berpresentasi mengenai gagasan teman-teman gitu. Misalnya dulu aku pernah presentasi membuat sebuah aplikasi anti bullying, karena saya dari bimbingan dan konseling banyak banget anak-anak yang mengalami bullying di sekolah, padahal sekolah seharusnya adalah tempat yang nyaman untuk belajar, tapi nyatanya di Indonesia berdasarkan jurnal saya yang baca, kemudian artikel-artikel di koran, sekolah justru menjadi sarang dari bullying. Maka aku mencoba untuk membuat sebuah gagasan di mana saya menciptakan sebuah aplikasi yang bisa mengurangi bullying ada di sekolah itu. Banyak benefit yang kalian bisa dapatkan ketika kalian aktif di lomba-lomba seperti ini. Misalnya bisa jalan-jalan gratis. Aku sendiri pernah misalnya ke Samarinda, kemudian ke Padang, ke Riau, dan itu semuanya gratis. Karena gini guys, mungkin ini juga kalian belum tahu bahwasanya setiap tahun FIP itu mempunyai dana yang cukup besar untuk delegasi-delegasi kemahasiswaan seperti ini. Jadi bagi kalian yang kepengen jalan-jalan tapi tidak punya budget, ini adalah hal yang paling pas buat kalian. Selain jalan-jalan, sebetulnya benefit yang paling utama adalah kalian berani untuk bermimpi, kemudian menemukan channel, dan berlatih untuk menyelesaikan masalah. Dan prestasi yang kedua adalah selain tadi isai, bisa juga kalian mencoba untuk yang namanya adalah paper. Jadi paper ini adalah seperti isai juga,
mirip kayak Isai tapi referensinya lebih kaya lagi, kemudian lebih ilmiah, dan kalian bisa mengsubmit ke banyak tempat seperti Indonesia ataupun di luar negeri. Kalau aku boleh saran, sebetulnya kalau kalian kepengen jalan-jalan ke luar negeri, kalian jangan ikut yang lomba Isai ataupun lomba adu gagasan yang lain, karena ketika kalian ikut itu sesungguhnya cukup sulit bagi teman-teman untuk lolos ke sana. Tapi kalau paper itu akan lebih mudah. Aku sendiri pernah ke Thailand untuk konferensi semacam ini, dan submitnya menurut aku tergolong gampang sih. Saya juga pernah ke China, ke Singapura juga pernah gara-gara paper ini. Pernah juga karena event seperti pelatihan kepemimpinan. Oh ya, temanku juga pernah ke Australia, itu adalah namanya adalah Faris Nurhulafa. Dia seangkatan sama aku, dia pernah ke Australia dan gratis, walaupun mungkin ada biaya tambahan dari diri sendiri, tapi dia pernah ke Australia dan biaya kampus. Kalau prestasi mahasiswa yang lain yang di bidang akademik, kalian mungkin bisa searching atau mencoba mencari yang lain seperti MUN atau model United Nation, susah juga ngomongnya, atau pameran teknologi seperti Innova, Changmaker Camp. Jadi ini kayak seperti leadership camp gitu di Malaysia atau di Turki atau di mana. Kadang kampus mau membiayai, tapi kadang juga nggak mau membiayai. Kalau tidak bisa dibiayai dari kampus, kalian bisa cari-cari yang lain seperti cari dana di CSR dan lain sebagainya. Nah, sekarang masuk ke tips berprestasi akademik dan non-akademik. Tips pertama yang paling penting adalah kalian harus tahu apa yang kalian minati atau apa yang kalian suka. Misalnya memang sukanya berwirausaha, ya silakan berwirausaha. Tapi kalau kalian senangnya adalah misalnya berprestasi di bidang akademik, kalian bisa mendekatkan kepada orang-orang yang berprestasi di bidang itu, kemudian kalian minta untuk menjadi mentornya. Di tahun-tahun awal mungkin teman-teman bisa mengeksplor banyak kegiatan seperti ikut BEM atau himpunan mahasiswa ataupun keilmiahan yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan, seperti itu. Tips yang kedua adalah membuat rencana 5 tahunan. Jadi ini ada satu cerita. Dulu aku pun ditantang untuk membuat rencana 5 tahunan. Dulu ketika itu 2015 aku nyoba untuk menuliskan beberapa cita-citaku. Pertama adalah bisa keluar negeri untuk KKN, terus juara lomba, IPK bagus, dan alhamdulillah ketika itu ditulis dan ditaruh di kamar atau dimanapun, ternyata itu bisa menjadi sebuah kerealitaan loh. Jadi bagi kalian yang kepengen berprestasi ataupun melakukan hal yang lainnya, kalian bisa mencoba dari hal yang seperti ini. Misalnya membuat rencana 5 tahunan, menjadi ketua BEM, menjadi ketua HIMA, silakan ditulis. Tips yang ketiga adalah gagal 7 kali dulu baru menuntut hasil. Kita harus tahu bahwa sukses itu seperti belajar naik sepeda. Mungkin kalian awalnya tidak bisa naik sepeda, tapi ketika belajar naik sepeda kalian jatuh, kalian bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, jatuh bangkit lagi, dan akhirnya sekarang bisa naik sepeda dengan lancar. Seperti itu juga prestasi. Kalian mungkin awalnya tidak tahu Isai itu seperti apa. Kalian mungkin awalnya tidak tahu bagaimana cara memimpin di himpunan mahasiswa, tapi dengan berjalannya waktu, dengan kalian gagal kemudian nyoba lagi, gagal coba lagi, kalian akan bisa menjadi seseorang yang handal di bidang kepemimpinan. Jadi intinya sebetulnya jangan mudah menyerah. Ingat Thomas Alva Edison, ingat juga Henry Ford, Jack Ma dan lain sebagainya. Mereka juga pernah gagal sama seperti kita. Ada satu kata motivasi dari temanku tentang wirausaha ya. Ridho, kamu mulai wirausaha sekarang atau 10 tahun lagi kamu akan mengalami gagal. Jadi lebih baik dimulai dari sekarang. Jadi misalnya teman-teman kepengen berprestasi bidang apapun, lakukan sekarang dengan peralatan seadanya. Tips selanjutnya adalah lingkari dirimu dengan lingkungan yang baik. Jangan sampai misalnya kalian mempunyai impian untuk menjadi wirausaha ketika menjadi mahasiswa, tapi lingkaranmu adalah orang-orang yang malas atau bahkan hedonis. Aku pernah baca satu artikel di psikologi bahwasannya ketika kalian bergabung dengan orang-orang yang mempunyai semangat yang sama, semangat kalian akan lebih tinggi lagi.
Atau misalnya kalian bergabung dengan orang-orang yang mempunyai pencapaian bagus, kalian juga akan mempunyai keyakinan bahwa kalian akan bisa berprestasi seperti dia juga. Jadi dari keyakinan itulah yang nanti akan menjadi dasar kalian untuk membakar semangat kalian, dan akhirnya kalian juga mempunyai prestasi seperti mereka. Tips yang terakhir adalah mencari mentor. Aku pengen membuat sebuah permisalan nih. Misalnya kalian pengen naik Gunung Slamet gitu, atau Gunung Merbabu, atau gunung apapun gitu ya. Dan kalian naik gunung sendiri, apa yang akan kalian hadapi coba? Mungkin kalian akan tersesat, mungkin kalian akan kecapean, mungkin kalian akan kehabisan jatah minum, karena kita belum bisa mengetahui nih sebetulnya jatah minum kita itu seberapa gitu. Beda misalnya ketika kalian punya mentor, kalian akan dibimbing oleh mereka. Rido, kamu jangan lewat sini karena di sini tuh jalannya buntu. Persediaan minumnya tuh sebanyak ini karena di sana nanti akan ada bukit yang gersang dan sebagainya. Jadi ketika kalian mendapatkan sebuah mentor, kalian akan belajar banyak hal dari kegagalan mereka, dan kita tidak akan mengulanginya lagi. Nah, berbicara tentang mentor, inilah yang menjadi alasan aku mendirikan UNES Mendunia juga. Jadi dulu ketika aku mahasiswa semester 3 atau semester 4, aku merasa bahwa aku nggak punya mentor sama sekali. Jadi masih terbatas banget. Aku pengen aku kepengen pergi ke luar negeri, tapi belum ada orang yang ke luar negeri. Jadi aku kayak meraba-raba gitu. Jadi karena sekarang aku udah pernah ke luar negeri, juara ISA juga cukup banyak, makanya dari itu aku mendirikan namanya UNES Mendunia. Di situ kalian bisa belajar atau mentoring. Di situ kalian juga bisa belajar, kalian juga bisa mentoring dari channel-channel yang kita punyai. Nggak cuma prestasi akademik juga sih di situ, karena aku juga mengumpulkan aktivis mahasiswa atau mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di bidang non-akademik yang lainnya seperti volunteer dan lain sebagainya. Jadi bagi kalian yang kepengen mencari mentor, bisa di situ. Ngomong-ngomong, di era digital ini kita bisa meningkatkan atau membooster prestasi kita, baik yang akademik ataupun yang non-akademik. Caranya gimana? Yang pertama adalah baca dulu sebelum tanya. Banyak orang yang selalu menunggu, "Mas, minta isainya dong, Mas, ini dong, Mas, ini dong." Jadi sebetulnya itu tuh semuanya udah ada di internet. Kita tinggal cari, kita browsing, kemudian kita akan mendapatkan. Jadi sebenarnya tidak ada alasan lagi, misalnya, aku nggak tahu isai nih, aku nggak tahu tentang paper nih, yang akhirnya kalian menunda mengikuti event itu dan sebagainya, akhirnya kalian kehilangan itu sendiri. Jadi sesungguhnya tidak ada alasan untuk kalian tidak berprestasi hari ini. Yang kedua adalah belajar membuat website atau aplikasi yang ringan-ringan. Walaupun misalnya aku kan jurusannya PG PAUD, Mas, buat apa buat aplikasi? Buat aja dulu, barangkali nanti pengetahuan kalian tentang website atau aplikasi yang sederhana itu bisa membantu guru ataupun anak-anak untuk belajar secara lebih menyenangkan lagi. Selain itu, belajar tentang teknologi juga akan melatih logika berpikir kita, plus kita menjadi orang yang up to date. Nah, yang terakhir adalah berjejaring dengan mahasiswa internasional. Misalnya nih, aku adalah orang yang jurusannya bimbingan konseling. Ya, caranya gimana biar aku bisa berjejaring dengan mahasiswa bimbingan konseling yang ada di Universitas Malaya, yang ada di UPSI Malaysia, yang ada di Brunei, yang ada di Amerika dan lain sebagainya. Caranya gimana? Ya cari caranya gimana. Atau misalnya kalian jurusannya adalah PG PAUD atau pendidikan luar sekolah, kalian juga bisa berjejaring dengan mahasiswa internasional. Kalian akan banyak mendapatkan informasi, kemudian cultural exchange dan lain sebagainya, yang pada akhirnya kalian akan menjadi mahasiswa yang lebih top lagi daripada sekarang. Kalau yang udah aku lakuin adalah berjejaring dengan PPI yang ada di dunia. PPI adalah Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi misalnya ada mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang lagi kuliah di Malaysia, mereka akan mendirikan PPI Malaysia, di Brunei PPI Brunei misalnya. Nah, sekarang ini yang sedang aku lakukan sehingga knowledge-ku bisa berkembang, kemudian mendapatkan informasi-informasi, dan biasanya mereka juga membuat event tahunan yang mengundang mahasiswa Indonesia untuk pergi ke sana. Dulu yang aku ke China dan ke Thailand itu adalah hasil dari aku berjejaring dengan mereka, kemudian aku buat isainya sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, berangkat deh ke sana.
Gimana caranya biar bisa terkoneksi dengan mereka? Caranya adalah DM IG-nya. Misalnya PPI Malaysia, DM aja IG PPI Malaysia. Ataupun kalau PPI Malaysia membuat sebuah postingan Instagram, biasanya tuh ada yang komen tuh. Biasanya ada yang backgroundnya tuh kayak ini kayaknya orang luar negeri. Nah, cari tuh langsung di DM, Mas mahasiswa PPI mana nih? Kayak gitu. Terus lanjut ke WhatsApp ataupun di LinkedIn. Mungkin itu aja yang pengen aku ceritain tentang prestasi yang bisa kita raih sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan di bidang akademik dan non-akademik. Bagi kalian yang merasa bahwa penjelasanku masih kurang, kalian bisa juga komentar di YouTube ini ataupun bisa DM aku secara langsung. Bagi teman-teman yang kepengen mentoring isai ataupun mentoring prestasi lain ya seperti akademik maupun non-akademik, kalian juga bisa DM aku, ntar akan aku hubungkan dengan orang-orang yang sesuai. Misalnya wirausaha, karena aku bukan orang yang berwirausaha, maka aku akan mencoba mengkoneksikan kalian dengan orang yang berwirausaha. Intinya lakukan aja apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Jangan banyak ngeluh, jangan cepet nyerah, dan jangan underestimate diri bahwa aku kayaknya nggak berbakat nih, kayaknya aku nggak bisa jadi mahasiswa berprestasi. Tuh jangan kata siapa kamu nggak bisa berprestasi, karena kalian belum berusaha aja, kalian belum berprestasi. Selamat menjadi mahasiswa baru, selamat menjadi mahasiswa yang berkembang.